Hai Sobat Grizi. Behind the department, beyond the stereotype, welcome to Bincang Orion Podcast. Nah, di episode pertama dari broadcast ini, kita kedatangan dua narasumber yang keren nih dari program studi manajemen dan program studi bisnis digital. Maka langsung aja kita perkenalkan nih ke narasumber yang keren-keren ini. Boleh mulai dari Kak Java. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Java dari Manajemen Angkatan 24. Saat ini aku sebagai Director of KSPM, jadi di bagian Business and Corporate Partnership. Oke, halo Sobat Grizi ya. Iya. Halo Sobat Grizi. Aku Anissa Sofia Rahman Rizwan, betul kan call me Sofia dari Bisnis Digital Angkatan 2024. Saat ini aku nggak ikut organisasi internal, tapi aku sebagai Manager Internal of Relationship (HR) di Student XCEO Chapter Semarang. Wah, keren banget nih. Keren. Kedua narasumber kita ini, kakaknya yang satu aktif di internal ya sebagai manajer di KSPM, dan satunya lagi aktif di eksternal sebagai HR ya Kak, Iya, di manajer 180 internal. DC. Student XCEO. Oh, Student XCEO, maaf, Student XCEO. Keren banget sih, keren banget. Oke, jadi mungkin kakak-kakak boleh ini sih memperkenalkan nih program studi kakak, jadi manajemen dan bisnis digital dalam satu kalimat aja nih. Boleh kalau gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya. Menurut aku manajemen itu jurusan yang sangat sosial banget. Sosial. Kenapa? Karena menurut aku di manajemen ini kalian tuh dituntut jadi seseorang yang komunikatif. Kenapa? Kalau kalian gak bisa jadi orang yang komunikatif, kalian itu akan kesusahan untuk connect dengan orang lain. Terutama Oke. kita kan sosum ya, Iya. dimana kita tuh berhubungan dengan orang. Selain itu, mungkin satu hal lagi yang bisa dibilang dari manajemen itu, kita tuh harus ngerti dari hal keuangan sama marketing, Oke. sama human resource sama operational. Sebenarnya berhubungan dengan bisnis ya, bisnis digital juga ya. Tapi menurut aku manajemen tuh keren kok, keren. Keren ya. Jadi lebih menitik beratkan di sosialnya juga ya. Betul. Karena untuk menaungi semua hal yang tadi kakak sebutkan itu perlu skill komunikasi juga ya sebagai seorang manajer mungkin ya. Yes, benar. Oke. Kalau dari bisnis digital sendiri kira-kira seperti apa nih Kak? Satu kalimat bisnis digital. Bisnis digital itu prospek kerjanya luas banget Oke. dan gak akan pernah mati karena sesimpel itu gabungan dari bisnis, digital, sama inovasi. Tiga-tiganya tuh gak akan pernah mati sampai kapanpun. Oh gitu. Jadi bisnis digital ini dia mempunyai prospek yang panjang ya. Oke. Keren banget nih manajemen dan bisnis digital. Aku tapi agak penasaran nih alasan dari Kak Java dan juga Kak Sofia. Kenapa sih dulu waktu kakak SMA kok kepikiran, aku mau kuliah di manajemen nih, atau Kak Sofia, kenapa aku mau kuliah di bisnis digital nih? Kenapa nih Kak kira-kira? Mungkin bisa dari Kak Sofia dulu nih. Oke, Boleh. Aku gak pernah kepikiran. Gitu Kak? Sumpah, nih Oke. bahasa kasarnya ya, maksudnya kalau bisa aku meludahkan bisnis. Karena maaf, maksudnya tapi sekarang enggak. Dulu tuh aku berpikir ngapain sih kuliah bisnis? Bisnis itu learning by doing. Cara belajarnya, cara suksesnya adalah ketika lo praktek langsung buka bisnis. Oke. Jadi ngapain untuk kuliah lagi gitu? Oke, Mending oke. kuliah yang emang harus lo kuliah, harus formal gitu, kayak hukum kan kita nggak bisa belajar sendiri. Terus ya STEM kayak gitu-gitu. Iya. Tapi dream major aku itu kan sebenarnya hukum dan ilpol. Iya. Cuma ternyata keluarga aku tuh nggak setuju, orang tua aku tuh nggak setuju karena emang latar belakang mereka itu sebenarnya kewirausahaan, pengusaha gitu, dan mereka tahu dampak jadi pengusaha tuh mungkin seperti apa. Jadi mereka bilang udah di SNBP aku tunggal, by the way, one shoot tunggal SNBP bisnis digital aja. Dan tembus ya Kak? Bagus. Terus aku ngomong gini, iya tapi kalau nggak tembus di UTBK aku bebas milih jurusan yang aku mau, which is gitu. hukum sama ilpol gitu. Iya, ternyata tembus. Padahal passing grade pada saat itu 1:62 Wah, di keren bisnis banget ya. digital. Jadi kayak ya kok tembus ya gitu. Ya willy-nilly ya gitu. Ternyata pas dijalanin untung masuknya bisnis digital. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ternyata semua hal yang emang aku bilang kita bisa learning by doing aja, itu enggak. Itu akan lebih baik, resiko yang diambil ketika kita kuliah dan membuka bisnis itu akan lebih sedikit karena kita tahu ilmunya, kita tahu ternyata ada strategic thinking, lateral thinking, menganalisis konsumer sama
menganalisis customer sama konsumen itu gimana sih gitu. Lebih dan teori-teori yang dari dosen itu kita bisa ngelihat, dari dosen, dari buku kita bisa ngelihat kalau oh ternyata diterapin tuh seideal ini ya, sebagus ini ya gitu. Jadi mungkin itu nggak bisa aku dapat ketika aku bisnis langsung gitu. Mungkin resikonya akan lebih tinggi kalau misalnya aku bisnis tanpa kuliah bisnis gitu. Oke, jadi kakak nih yang dari awalnya waktu SMA mungkin ya kak pandangannya ke jurusan-jurusan bisnis gitu kayak istilahnya menepis lah semua itu ya. Iya. Karena kakak punya pendiriannya sendiri kan. Bener, Tapi ada. setelah dijalani setahun 2 tahun ternyata pendirian kakak sedikit demi sedikit mulai berubah ya kak. Parah. Oke. Dari maba aku udah berubah sih kayak. Oh dari maba. Oh gini gitu. Oke, oh berarti ini mungkin maba-maba yang nonton nih, yang Jangan masuk merasa ke salah jurusan. bisnis digital atau mungkin prodi-prodi lain mungkin ya kak. Bener. Mungkin harus dijalanin dulu baru tahu nih kak. Betul. Oke. Kalau dari Kak Java sendiri gimana nih? Aku ya dari aku sendiri sebenarnya tuh awalnya tuh nggak pernah kepikiran sebenarnya sama sih. Oh sama nih, kan dua-duanya nggak kepikiran juga nih. apa dream majormu? Kedokteran. Oh. Oh, maaf deh dok. Ya jadi dulu tuh aku kan SMA jurusannya IPA. Mm-mm. Dan aku tuh suka banget belajar biologi, kimia, matematika, fisika dan kayak gitu. Bahkan aku belum pernah yang namanya belajar ekonomi, belum pernah sama sekali. Oke. Ekonomi, akuntansi, apapun itu nggak pernah sama sekali. Berarti ini linjur banget ya kak? Linjur banget. Oke. Linjur banget. Alasannya kenapa? Karena tuh aku dulu pengen daftar ke STAN. PKN STAN. Mungkin kalian juga ada nih yang bakalan mau daftar ke STAN. Pasti Terus kalian mau mampir dulu ke Undip. Nah, itu aku dulu kayak gitu, guys, kayak gitu. Nah, kenapa aku ambil manajemen? Karena aku mikirnya tuh kan aku anak IPA nih. Iya. Kalau ke akuntansi kayaknya aduh, susah banget. Iya Susah sih, banget. adaptasinya Kayak lebih susah. Manajemen mungkin lebih fleksibel ya, teman-teman lebih fleksibel. Dan aku tipe orang yang suka ngelit jadi ketua. Jadi aku ngelihat kalau manajemen itu salah satu jurusan sosok ketua banget nih. Iya nggak sih? Bener, Bener sih? manajer banget. Manajer banget, ya. Yes. sosok ketua. Jadi aku milih untuk ke manajemen gitu. Dan aku lebih tertariknya tuh ke bagian finance-nya, keuangannya. Oh gitu. Karena menurut aku jujur ya sebagai anak IPA dan aku suka hitung-hitungan waktu awal masuk jadi maba itu agak gimana ya bukan gimana ya agak gabut gitu karena jarang hitung-hitungan. Oh gitu. Oh gitu. Gitu. Ah kalau aku benci banget sama finance. Oh gitu kak. Parah. Aku suka itu dulu matkul matematika bisnis. Oh matematika Sama Pak bisnis, sama Pak Danes ya, Pak salah Danes. satu dosen FEB juga. tuh. Terbaik, Keren, dosen keren. terbaik. Berarti dari Kak Java sendiri nih, yang awalnya nggak ada kepikiran juga nih, masuk ke jurusan di rumpun ekonomi, terutama di manajemen, yang awalnya pengen kedokteran, tapi setelah dijalani, Kak Java mulai ini ya, merasa kalau sepertinya masuk ke manajemen ini bukan langkah yang salah gitu ya. Iya. Ya, aku nggak nyesel Tapi kok. masih mau kedokteran? Wah, mau banget. Mau banget. Masih mau kedokteran ya? Masih tersisa. Masih mau. Apa nih alasan Kak Java betah di manajemen? Salah nggak satu dari alasan ya. semester 2 kemarin mungkin ya kak pindah ke stannya mungkin atau yang ke lainnya gitu. Oke, waktu semester 2 terus sebenarnya aku pengen lagi coba daftar ke STAN. Cuman entah karena aku terlalu sibuk atau gimana, waktu berkas tuh mungkin aku ada yang salah. Jadi gak lolos berkas. Padahal yang tahun pertama itu aku bisa sampai jauh banget, hampir wawancara bahkan. Itu kata Allah udah Udah, ya bener setuju. Sini aja. Udah di sini aja, di sini aja. Dan itu juga bukan sesuatu yang ini ya kak, karena kakak Java dan kak Sofia ternyata juga betah dan Bener. menjalani dengan baik juga kan di bisnis Betul, digital betul. dan manajemen. Oke. Mungkin kalau dari ini kak, dari zaman kakak maba mungkin setelah tahu nih keterima di bisnis digital dan juga di manajemen, ada gak sih ekspektasi yang kalian bayangkan sebelum kalian memasuki di program studi tersebut? Oke, siapa nih? Aku dulu atau kamu? Boleh. Oke, dari aku dulu ya. Mungkin ini hampir sama kayak kalian semua nih. Sebagai anak manajemen, pasti kalian pengen banget yang namanya bangun bisnis. Ya nggak? Kayak gitu. Nah, waktu di jalan nih, emang bener semua orang di sini tuh banyak yang pengen punya bisnis sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang pengen ke dunia profesional. Entah ke data analis, entah ke accounting, dan lain sebagainya. Tapi menurut aku, waktu udah masuk, menurut aku ya fine-fine aja karena semua orang pasti punya jalannya masing-masing pengen ke apa. Dan untuk kalian yang terutama pengen ngebangun bisnis, saran aku mungkin diperbanyak aja ilmunya dari sekarang. Mungkin bisa ikut lomba bisnis case, bisnis plan kayak si Sofia, atau mungkin bisa ya belajar marketing lah dan lain sebagainya. Dan perbanyak koneksi yang paling
jelas sih yang paling Oke, penting. berarti di manajemen dan sebenarnya FEB juga ya? Kak? Ya, FEB itu semua nih. lingkungannya sangat support juga ya buat kita bangun bisnis dan masuk ke dunia profesional juga sangat support ya sebenarnya. Kalau Kak Sofia sendiri gimana ekspektasinya dulu? Ya, ekspektasiku semuanya ada di hukum dan di Ilpol. Jadi pas aku masuk tuh ya udahlah Ya gitu, udahlah. let it flow aja karena paling ya gini-gini aja gitu. Belajar bisnis paling ya disuruh jualan, marketing kayak gitu awalnya. Terus aku pikir tuh kayak bisnis digital ya kayak Shopee gitu-gitu, marketplace dan so on. Tapi ternyata karena karena aku nggak punya ekspektasi lebih, semakin aku menjalani aku kayak setiap ada informasi baru, setiap ada sesuatu hal yang muncul itu jadi lebih menarik karena aku nggak pernah naruh apa-apa gitu loh di situ. Jadi ternyata belajar coding juga, ternyata ada ini, ternyata gini ya, ternyata ada penjurusan data scientist, data analis, seru banget gitu. Jadi gitu. wah lebih enak sih jadi ngejalaninnya. Oke, jadi dari Kak Java dan Kak Sofia ini ada point of view yang cukup berbeda ya. Kalau dari Kak Java ini ekspektasi dia udah ada gambaran gimana sih kira-kira lingkungan di FEB itu kayak gimana, supportive kayak gimana. Sedangkan Kak Sofia sendiri ini dia lebih ke let it flow aja ya. Jadi mahasiswa yang ya terbawa arus gitu. Benar. Tapi Kak Sofia dan Kak Java dua-duanya bisa excel dan berprestasi juga sebagai seorang mahasiswa. Itu keren banget sih Kak. Amin, semoga. Semoga. Oke. Nah, aku penasaran nih sama Kak Java ya sebagai mahasiswa manajemen. Aku tuh dengar ada rumor nih kalau manajemen itu salah satu program studi yang paling santai di FEB. Iya lagi. Gimana nih? Padahal bener nggak itu, Jav? Nah, boleh diceritain Kak. Aku kepo nih dari pandangan Kak Java nih sebagai mahasiswa manajemen nih. Kalau dari pandangan aku ya, mungkin aku lihat POV dari tempat yang lain dulu ya. Mungkin kalau aku lihat kayak jurusan teknik, sains, kan ada yang namanya laprak. Kita nggak ada laprak, kita nggak ada praktikum, nggak ada laprak. Jadi kita lebih nyantai. Nyantai, oke. Terus dari tugas kebanyakan kita presentasi dan itu setiap satu matkul itu paling presentasinya cuma 1 kali Oke. atau 2 kali. Itu kalau misal timnya bagus, satu kelompok sama timnya bagus, kita bisa nyelesain bahkan setelah dibagi kelompoknya kita langsung bisa selesaiin. Dan kalian punya waktu free time di mata kuliah itu selama 1 semester. Yes. Ya nggak sih? Kayak gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu. Iya. Tahu ya manajemen. Kayak gitu. Oh, berarti manajemen ini ya Kak, punya banyak waktu luang buat mengekspresikan diri di bidang-bidang lain berarti ya Kak? Betul. Ah. Tapi UTS UASnya gimana, Kak? Ya udah. Ya udah kita jalanin aja. Oh, jalanin aja. Tetap ke kelas. Tetap ke kelas, tetap ngerjain. Dan kebanyakan esai sih dan nggak banyak hitung-hitungan. Jadi ya kita belajar H-1 pun sebenarnya masih bisa. Masih bisa Kak, walaupun itu bukan tips yang ini ya buat nambah ya. Bukan, ya gue boleh, gue baik ya. Jangan ya, H-1 ya. Itu khusus Java aja. Khusus aja Pak nih. Oke. Mungkin aku mau nambahin dikit ya. Sebagai anak manajemen karena punya banyak waktu luang, mungkin saran dari aku jangan dipakai untuk hal-hal yang gabut-gabutan, main gitu-gitu. Mungkin masih maba, masih pengen cari teman, explore, jalan-jalan tebalang, pensi, jajan-jajan, oke. Cuman nanti ke depannya kalau udah bisa ada kesempatan untuk daftar ke organisasi atau mungkin passionnya ke lomba atau mungkin ke hal-hal yang lain lebih bermanfaat, itu bisa dimanfaatin banget. Karena kalian punya waktu banyak, akan sayang kalau kalian tidak manfaatkan itu. Bener sih. Bener. Karena manajemen sendiri kan dia hitungnya punya banyak waktu luang ya. Jadi sayang banget kalau malah diarahin ke hal yang nggak bermanfaat. Betul. Oke. Kalau dari bisnis digital nih Kak, sebelum masuk ke mitos atau fakta yang mau aku sodorin, mungkin dari bisnis digital relate gak Kak sama yang dibilangin sama Kak Java sebagai mahasiswa manajemen nih? Relate. Tapi kalau tadi kamu bilang manajemen paling santai, tidak, bisnis digital paling santai. Kok bisa? Malah bisnis digital nih, santai banget nih. Bener menurut aku. Boleh nih, Kak, Manajemen dijelasin UTS, nih. UAS masih datang ke kelas? Bisnis digital tidak. Tidak. Kita emang kapan datang ke kelas? Maksudnya datang absen, mostly datang cuma absen gitu. Sisanya project dan itu 1 semester dikasih tahu di awal pertemuan. Biasanya dikasih tahu di awal pertemuan. Nanti kita di akhir ada project ini sebagai nilai UAS, kerjain deh lu dari sekarang gitu. Jadi itu yang pertama.
santainya lebih dari Manajemen. maksudnya. Malah Udah santai. ada. Yang kedua, Santai. kalau dari segi matkul, ya mungkin hitung-hitungan juga jarang banget di kita, karena kita semuanya pakai tools kan. Jadi statistika ngambil data ada SPSS, terus ya mungkin sama juga. Dan kita jarang banget nulis di kertas. Oh, Iya, dominannya malah pakai teknologi ya, Kak? benar karena digital bos. Digital ya. Oke. Maksudnya ya karena mungkin dosennya juga ya tahu ya kita kan lebih ke arah digital, jadi lebih enak sih menurutku, lebih santai parah. Tapi balik lagi benar kata Java, sarannya ya karena kita punya free time yang banyak, itu pintar-pintar kita aja memanfaatkan itu. Jadi justru malah bisnis digital tuh lebih santai ya Menurutku. menurut Kak Sofia. Oke. Tapi nih aku denger nih bisnis digital itu kan salah satu program studi yang baru ya di FEB ya. Gimana sih Kak bisnis digital sebagai program studi yang baru itu dia cara belajarnya kok bisa nih berubah? Kayak kalau yang manajemen dan lain-lain kan dia karena udah ada dari lama, dia udah settle kan secara akademik dan lain-lainnya. Nah bisnis digital tuh kira-kira gimana? Dia mulai dari tempat belajarnya, terus mulai dari kurikulumnya mungkin, cara belajarnya sebagai prodi baru tuh kira-kira gimana nih Kak? Jadi sebenarnya banyak banget yang ragu untuk masuk bisnis digital, especially di Undip ya. Karena pertama yaitu kita akreditasi. Akreditasinya kan masih sangat membingungkan ya. Jadi sebenarnya ini tuh ada prospek keunggul nggak sih? Terus gue deg-degan banget nih. Sekarang kan banyak perusahaan yang naruh minimal akreditasi kampus ini gitu. Jadi ada rasa takut di situ. Terus yang kedua pembicaraan dari orang-orang adalah kalau kurikulumnya masih ngeraba-raba. Tapi di sini aku mungkin mempertegas ya, karena aku juga banyak chit-chat sama kaprodiku. Sebenarnya bisnis digital itu, especially di Undip, itu bukan kurikulumnya meraba-raba, tapi justru kita sangat terbuka untuk mengeksplorasi. Jadi kurikulum kita tuh akan terus berkembang, menyesuaikan kebutuhan industri. Nah itu mungkin yang membedakan dengan yang lain ya. Kalau mungkin yang lain ada pakemnya nih, kayak gini, step by step. Tapi kalau bisnis digital, yang aku dengar juga jurusan ini kan diminta langsung sama pemerintah. Jadi memang harus disesuaikan banget nih dengan kebutuhan industri. So, itu masih wajar kalau rencana pembelajarannya juga akan berubah-ubah. Tapi nggak tiba-tiba di semester ini, guys berubah ke sini. Enggak. Cuma mungkin tiap semester akan ada evaluasi kira-kira beneran butuh ini nggak sih anak-anak kita gitu. Dari sisi kaprodi ya mungkin gitu. Jadi dan untuk akreditasi, kalau kalian ngelihat track record bisnis digital di Undip, aku baru banget dapat laporan kemarin dari kaprodiku, passing grade-nya tuh nggak pernah turun. Jadi dibandingkan dengan jurusan di FEB yang lain ya, pasti selalu jadi tinggi. 2 tahun terakhir itu 1 banding 2 tahun yang lalu itu 1 banding 62. Terus sekarang tahun ini itu 1 banding 47. Jadi bayangin satu kursi direbutin 47 orang. Ketat banget sih Kak. Ketat banget, itu paling tinggi di FEB. Jadi kita bisa, dan track record nilainya pun bagus. Sebenarnya yang menghambat kita adalah kita belum punya alumni yang menghambat akreditasi. Tapi aku yakin kalau misalnya kita udah punya alumni, maka akreditasi kita bisa unggul, bisa A. Jadi itu menjawab keraguan mahasiswa-mahasiswa nih. Mungkin ada mahasiswa yang kayak Kak Sofia juga nih, yang tuntutan dari orang tua atau mungkin kecebur ke bisnis digital dan kayak aduh belum ada akreditasi yang jelas atau kurikulumnya masih meraba-raba. Ternyata malah itu menjadi sebuah keunggulan ya, karena akreditasinya terbukti passing grade-nya nggak pernah turun dan juga buat kurikulumnya itu ternyata dia ini ya Kak berkembang kan. Jadi dia menyesuaikan keadaan. Jadi malah itu bagus buat kedepannya, prospeknya sangat bagus sekali. Adaptif gitu ya. Adaptif. Bener, fleksibel gitu. Iya, keren. Jadi sekarang ini mungkin aku masuk ke zaman kalian masih maba nih Kak. Zaman kayak udah lama banget. Kan baru 2 tahun. Udah hampir 2 tahun loh Kak ini. Iya bener ya. Nggak kerasa juga kan Ya Kak? Allah, pengen jadi maba lagi. Pengen jadi maba ya Kak. Dulu nih Kak, waktu masih semester 1, masih inget gak sih Kak mata kuliah yang menjadi sosok menakutkan buat Kak Sofia dan Kak Java, yang kalau misal di hari itu ada matkul tersebut tuh kayak aduh nggak tenang nih, aduh gelisah nih. Bahasa Inggris tapi bukan karena matkulnya, karena dosennya. Jadi dosennya itu kaprodiku.
nanti anak bisnis digital pasti akan ketemu dengan Pak Son. Oke. Pak Son tuh ternyata di luar cara belajarnya tuh tegas banget, tapi aku tuh sampai aduh nggak bisa nih gue, nggak bisa, karena kayak nge-pressure gitu loh, ini gitu. Tapi ternyata oh enggak deh, ternyata baik kok, ternyata seru, asik gitu. Jadi itu karena masih maba ya. Cuma kalau untuk dari segi matkulnya yang paling menantang nggak ada, karena mungkin sama aja kayak yang lain, namanya semester 1 kan masih pengantar-pengantar. Tapi mungkin yang membedakan Bisdik adalah ada IoT di awal. Mungkin kalau manajemen tuh Baru semester 4, semester 3 gitu. Tapi kalau di Bisdik karena kita digital, jadi mungkin sisi digitalnya which is teknologi IoT-nya itu dikedepanin di awal. Oh gitu. Jadi manfaatkanlah dasar itu, fondasi itu dengan baik gitu. Karena itu bakal jadi fondasi kalian untuk kedepannya akan paham gak nih sama IoT gitu, sama teknologi. Oh, karena itu dasar, jadi walaupun sebelumnya nggak ada basic, misalnya dia udah paham teknologi atau dia malah belum kenal sama sekali nih sama per IoT-an itu, dia bisa nih dengan bisa banget oke, gitu, oke. enaknya gitu. Oke, jadi kalau dari bisnis digital belum ada ya di semester 1 itu matkul yang menantang banget itu belum ada ya, Kak? Belum, dosen yang menantang ada. Dosen yang menantang. Dosen ya. yang menantang ada. Matkul belum ada. Oke. Kalau dari manajemen sendiri, Kak? Oke, ini dari dua sisi ya. Iya. Dari dosennya sama matkulnya. Oke. Kalau matkul, pengantar akuntansi 1. Oke. Kenapa alasannya? Relate. Alasannya karena tadi aku kan anak IPA, jadi aku belum pernah belajar sama sekali. Jadi aku bener-bener ngepus banget belajar pengantar akuntansi 1. Dan yang aku bingung, itu kan pengantar akuntansi kan ada namanya akun-akunnya, cash, akun receivable, dan lain sebagainya. Benar. Nah, tapi dulu aku belajarnya itu dari dosennya ngasihnya tuh yang full bahasa Inggris. Oh iya lagi, sama. Bahasa Inggris. Bener. Jadi aku belajarnya juga pakai bahasa Inggris. Aku belajarnya kayak cash, account payable, dan lain sebagainya. Tapi yang bikin aku kesel itu waktu UTS sama UAS. Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi dimainin nih sama dosennya ya, Kak? Ini bayangin, kamu belajarnya bahasa Inggris, taunya bahasa Inggrisnya aja, nggak belajar bahasa Indonesianya. Tiba-tiba waktu ujian keluarnya bahasa Indonesia. Misal, kas tau lah. Utang, piutang. Hah? Utang, piutang? Bedanya apa? Karena kakak selama ini pelajarinya dalam bahasa Inggris. Kan kalau utang kan account payable, kalau misal bahasa Inggris ya. Kalau piutang itu account receivable, kan beda nih. Jadi kayak bingung di waktu UTS sama UAS. Akhirnya karena kebingungan aku nggak ngafalin namanya, tapi ngafalin angkanya. Iya, urutannya, angkanya. Karena untung urutannya masih sama aja, aku masih ingat urutannya dan akhirnya bisa buat ngerjainnya. Itu pertama matkulnya aja. Kalau dosennya oke, baik. Oh gitu. Gitu. Oke. Biasanya oke, baik. Emang yang lain nggak baik? Baik semua. Baik semua dong. Semuanya baik. Tapi mungkin ada karakter-karakter tersendiri ya dari masing-masing dosen ya. Bener nyapuin ya dia. Mungkin lebih ke nyaman atau enggaknya sama dosennya kayak gitu. Karena kan kita juga nggak tahu kan. Seperti Kak Java tadi tiba-tiba dari yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan karakteristik dari masing-masing dosen yang kita nggak tahu kan sebagai maba. Betul. Oke. Nah, terus kalau dosennya ini sebenarnya itu agak sama kayak tadi ya, agak pressure ya. Pengantar ekonomi. Mikro. Pengantar ekonomi mikro. Boleh sebut nama? Boleh, tadi aku juga sebut sih. Boleh deh. Kan baik. Baik cuma kan, Kak? Mungkin lebih ke pressure, tapi tuh aku ngerasa kita tuh bener-bener paham dari pressure itu. Nah, bener-bener karena kita maksa kan. Jadi itu pressure yang baik justru ya, Kak? Yes, pressure is privilege. Oke. Gitu, parah. Karena dosennya tuh suka nanyain di kelas, ayo kamu, ini baca grafiknya gimana? Coba kamu yang pakai baju coklat. Kayak agak intimidasi. Oh, nggak bisa, kamu nggak dibaca ya tadi. Dia bilang gitu. Komen tuh bilang tuh dosen tuh, kalau sebelum mata kuliah, sebelum kelas tuh setidaknya dibaca-baca dulu, nanti bakal ditanya-tanya. Ada tugasnya juga. Oh, jadi Nah, dengan itu yang- iya dengan ada karakter dosen yang kayak gitu malah bikin kita terpacu ya. Benar. Karena ada juga kan tipe dosen yang dia nggak memberi pressure, jadi takutnya mahasiswanya malah jadi santai-santai aja. Betul, benar-benar kayak gitu. Terus pernah juga nih, gini. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang tanya, set, Pak, permisi mau tanya. Oh, kamu nggak dibaca ya? Dikituin. Oh, Agak gitu. unik kadang ya Itu pressure-nya ya. jatuhnya lebih bukan pressure. Itu jatuhnya takut dianggap nggak baca. Oke. Tapi overall oke. Overall Ya, oke ya. Aku suka banget karena benar-benar belajar sama beliau. Oke. Terus selanjutnya setengah semester selanjutnya itu kan ganti dosen ya, ganti dosen.
Yang kedua ini nggak se-pressure beliau, tapi bedanya tuh karena nggak ada pressure kita jadi nggak paham. Beda banget sama yang sebelumnya. Jadi berarti kalau ada yang dosen kayak gitu malah kita dituntut kesadaran dari diri sendiri ya masing-masing ya. Kita mungkin ngerasa kayak aduh capek banget, males banget, dosennya serem. Iya. Tapi justru itu kita jadi belajar. Benar. Di bistik juga lama-kelamaan di semester pasti ada aja dosen yang kayak gitu. Jadi itu tinggal gimana cara kita nyesuaiinnya ya. Iya. Oke. Aku mau nanya juga nih Kak. Setelah tadi kita bahas berbagai macam hal nih, mungkin kita bahas sesuatu yang fun ya. Oke, boleh. Nih, dari Kak Sofia dan Kak Java selama kurang ya hampirlah 2 tahun ini sebagai mahasiswa di bisnis digital dan manajemen, apa hal yang paling memorable, yang paling berkesan sebagai mahasiswa dari program studi tersebut? Ini konteksnya yang terjadi di dalam kampus atau gimana? Di dalam kampus. Apa Sofia? Oh, kamu dulu deh. Kamu dulu. Apa ya? Oh, yang paling memorable dan berkesan adalah ketika aku nggak suka belajar bisnis, tapi aku waktu itu pas after ospek aku menang lomba bisnis. Wow. Karena itu beneran ngebuka mata aku. Mungkin kalau nggak gara-gara itu aku nggak akan betah di bisnis digital gitu loh. Mungkin kalau nggak gara-gara itu aku nggak akan all out di bisnis karena aku pengen ilmunya gitu. Oh gitu. Iya. Tapi gara-gara aku ngerasa, karena aku udah mikir ya udah kepalang basah SNBP kan nggak bisa kemana-mana lagi ya. Jadi kayak either gue nyemplung basah sekaligus atau gue nggak jadi apa-apa di sini karena gue let it flow, pasrah aja gitu. Jadi ya udah sekalian ikut lomba, ternyata menang. Dari situ ambisinya tuh seru banget, terus gitu. Oh itu gitu. Itu lomba paling memorable juga maksudnya sampai sekarang walaupun Sampai udah sekarang banyak. walau itu udah yang paling awal banget ya Kak. Iya. Oke, kalau dari Kak Java sendiri? Kalau memorable ya, mungkin aku ingin dikit cerita aja. Jadi dulu tuh aku ikut LKM MTD di FPIK. Oh gitu. Dan ternyata dari materi-materi yang disampaikan oleh dasar itu, kebanyakan tuh materi dari manajemen. Oh. Pertama, manajemen risiko. Itu di dasar ada diajarin. Oh, ternyata kita juga belajar di manajemen SWOT, kita belajar di manajemen strategik. Terus apa lagi ya? Fundraising, strategi fundraising, pelajari juga di kita. MSDM, dipelajari juga. Jadi kayak aku melihat bahwa, oh ternyata manajemen itu salah satu program studi yang organisasi banget. Pasti di suatu organisasi ada orang manajemennya. Oke. Ya, tuh kayak gitu. Terus ada yang namanya Project Management Planning. Itu dulu aku belajar di LKMMT di dasar. Ketika kalian ingin ngebuat suatu project, itu pasti ada perencanaan terlebih dahulu. Nah, lagi-lagi ternyata ada di mata kuliah manajemen lagi. Oke. Karena manajemen itu adalah proses ini, perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan pengevaluasian. PWC. Nah, itu dipakai banget dan menurut aku ya mungkin sedikit privilege ya buat anak manajemen, walaupun semua orang juga mempelajari hal tersebut, tapi yang beda kita kan lebih secara teoritisnya lebih mendalam. Kita ada penugasannya, ada risetnya juga karena kita di sini. Terus terkait lomba ya, aku juga suka ikut lomba bisnis, walaupun nggak segacor Sofia kalau dia gila jauh. Manajer KSPM ini guys. Agak merendah ya Kak. Nah, kalau aku malah ikutnya ini teman-teman. Aku tuh dulu ikut Masba. Oh, Iya, bener. Oke. Nah, Gimana tuh Kak ceritanya? akulah tuh, Kak? saksi Mas Mbaknya Java. Oh, jadi saksi hidup ya Kak? Iya, karena aku MC-nya. Oh, alah. Dan, aku panitianya. Oke, wanita ya. Gimana tuh Kak? Nah, itu salah satu hal yang memorable banget karena waktu SMA itu aku tertarik buat ikut ke Danau Kenang. Oh Danau iya, Kenang Danau itu Kenang. Duta Pariwisata dan Kebudayaannya Kota Semarang. Nah, which is aku juga ngelihat, oh ternyata di Undip, especially di manajemen tuh, di FEB itu ada juga kayak gitu, Masba kayak gitu. Terus aku nyoba daftar di Masba FEB. Awal itu aku merasa, males banget. Kayak, aduh takut banget, lebih takut. Karena aku mikirnya, aduh anak FEB, isinya orang-orang pintar semua. Bahasa Inggrisnya pada jago, tahunnya pada gacar-gacar, gitu. Aduh aku takut, tapi aku pikir-pikir lagi. Aduh Mas FEB cuma bisa diikutin buat angkatan tahun pertama nih, buat maba-maba nih bisanya. Itulah gasin aja daripada banyakan mikir, misal ya udah coba daftar aja. Oke. Oh malah Kak Dan Java ini lanjut ke Undip kan? Iya, lanjut ke Menang Undip. juga. Ya gitu. Dan aku gak nyangka ternyata aku lumayan cocok di sini gitu.
Jadi mungkin nih yang bisa diambil dari Kak Java nih, dia walaupun sempat ada keraguan, tapi daripada nyesel di belakang, mending dicoba dulu aja ya Kak. Bener. Dan Karena iya. ya gimana? Dan hasilnya menang kan? Bener Hasilnya bener. bagus juga. Karena menurutku dari ceritanya Java ya dan dari yang setiap kayak maksudku kayak cara menghindari kegagalan yang paling mudah adalah dengan gak nyoba sama sekali. Kan paling gampang ya untuk gak mau gagal nggak usah nyoba gitu. Dan itu payah sih menurut gak maksud orang-orang yang gak nyoba kan payah ya. Iya. Gitu. Ya, Berdiri di mentalitasnya atas, ya Kak. bener, berdiri di atas keraguan sendiri. Makanya coba. Lebih baik mencoba dan gagal lalu Iya. berhasil di kemudian hari ya daripada betul. nggak nyoba sama sekali. Bener. Ya, gitu Betul. juga Karena hasilnya. orang yang berhasil adalah orang yang satu kali nyoba lagi setelah dia gagal. Keren. Oke, Buki itu merupakan sebuah tips ya Kak. Jadi mungkin kita langsung masuk ke sesi selanjutnya yaitu tips buat maba nih Kak. Java dulu. Oke, aku Boleh dulu nih nih. Kak Java, maba-maba manajemen nih mungkin atau maba-maba Oke. bisnis digital juga kan, pasti kan masuk agak clueless nih. Nih mungkin Kak Java dan Kak Sofia sebagai mentor dari jarak jauh nih mungkin bisa ngasih tips nih. Oke, pertama dari manajemen nih. Mungkin ini tipsnya tuh buat semua ya anak FEB. Jangan malu buat cari teman. Oke. Iya. Membuka diri. Karena menurut aku lebih baik di awal-awal ini kalian perbanyak teman aja. Kenapa? Karena di sini tuh kita nggak kayak di sekolahan. Kita di sekolahan mungkin kayak kenal orang, oh gampang, ada orang lewat, oh itu si anak ini, si anak kelas ini. Kita tahu namanya. Di FEB kita nggak gitu. Kalau kamu nggak kenal siapa-siapa, kalian pasti bingung karena kita banyak banget orangnya. Kita satu manajemen, satu jurusan aja sekitar 300-an lebih. Di Bisdik banyak juga sih sebenarnya, hampir 100. Belum prodi-prodi lain ya kan Kak? Belum Gak prodi-prodi perlu lain. ngomong ya. Gak perlu ngomong. Yang lain juga banyak. Jadi kayak kamu misal kemana-mana nih, kamu kalau nggak kenal siapa-siapa, kamu pasti nggak kayak ngerasa kesepian. Gitu sih kayak. Gitu. Iya. Apalagi kalian yang mungkin masih anak kosan yang nggak Iya, dari Semarang, nggak ada orang tua di sini. Dan yang bakal nemenin kamu ya itu teman-teman kalian yang bakal nemenin. Betul. Gitu. Gitu ya, mungkin dari aspek sosial ya Kak. ya, Oke. Terus aspek lainnya ya, mungkin dari mata kuliah kan bisa mungkin coba dikejar aja dari semester 1 karena mungkin masih bisa dibilang masih lumayan Basic gampang ya. lah, masih basic. Terutama yang linjur nih. Terutama yang linjur. Mungkin difokusin dulu lah, pelajarin dulu itu yang kira-kiranya kalian masih ketinggalan kayak akuntansi, ekonomi, kayaknya belum pernah belajar itu di SMA. Ya oke lah mulai start untuk dipelajari terlebih dahulu. Di notes ya nih buat maba-maba terutama yang linjur ya. Biar nanti nggak kagok kalau udah masuk kelas nih. Nah, Yes. betul. Terus tambah lagi, kalian juga harus udah tahu ke depannya tuh mau ngapain aja di perkuliahan. Bener. Misal, kalian pengen join organisasi ya, kalian cari tahu dulu nih, organisasi di FEB itu apa aja. Atau mungkin kalau mau eksternal, cari tahu dulu eksternal apa. Persiapin diri buat masuk ke organisasi tersebut. Kalau aku sendiri tuh dari awal emang pengen masuknya ke KSPM dan alhamdulillah bisa masuk ke situ. Bahkan lanjut jadi direktur di KSPM ini. Keren. Terus misal kalian pengen ikut lomba, nah mungkin bisa kalian mulai cari tim itu ketika masih maba. Bener. Cari. Oh gitu. Bener. Masih maba. Itu. Lebih Wah, enak gitu. parah. Parah banget. Karena kalau misal nih waktu PKKMB, kalian tuh bisa lihat waktu pendikar lah istilahnya. Kalau sekarang berarti Orion ya. Iya, Orion. Nanti kan kalian Blues Feather ya kan di kelas tuh, di kelas rame-rame. Ada apa sih sebutannya? Yang kabing-kabing itu? Iya, Pendikar. tim. Iya. Ya kayak gitu di kelas itu. Kelompok. Nah, kelompok kayak gitu. Kalian bakalan lihat di kelas itu siapa yang paling aktif, siapa yang kelihatan Kita satu ini gak sih? ya satu kelas itu. Iya kan, kita satu oh, kelas. dulu di satu kelas, Kak? Iya. Oh, ya Dia tuh ampun. temennya temen timku. Oh, Timku alah. semuanya satu kelas juga sama dia. Nah itu aku kenal Sofia, kenal Nicole, kenal Faris dan lain sebagainya itu dari satu kelas ini. Karena mereka aktif, Java pun aktif. Oh, berarti bisa kita jaring dulu ya Kak itu ya. Terus ketua KSPM yang sekarang dulu kita juga sekelas tau, iya nggak? Atala. Oh iya. Iya kan dulu sekelas kita. Sekelas sama gue kan Bisdik. Iya sekelas sama aku juga waktu ini, waktu Fun fact PKM, ya. waktu Orion. Fun fact. Fact. Orang keren ya kelas. Gitu guys. Oke. Kalau dari Kak Sofia mungkin? Nih, catat ya. Oke, catat nih. Kalau dari aku, beberapa tips agar kalian selamat survive sampai akhir. Walaupun aku juga belum sampai akhir ya. Cuma Iya. yang pertama pada saat maba, bener tadi kata Java, kalian tuh bisa dapat A semua paling mudah itu adalah di maba. Jadi maksimalkan nilai mata kuliah karena itu yang nolong kalian untuk bisa cum laude. Kemungkinan besar semakin naik semester mata kuliahnya akan semakin susah, maka kalian juga
terus banyak kesibukan baru, kalian tuh apa ya, masih belum tahu gitu. Dosennya juga makin strict mungkin. Jadi untuk dapat nilai A tuh ya untuk di next semester agak susah mungkin, walaupun bisa banget sebenarnya. Terus yang kedua, ikut organisasi di awal. Menurut aku, kalau aku pribadi ikut organisasi di awal dan 1 periode aja. Kenapa tuh? Kenapa satu Nggak relate nih Kak Java nih. Nah kalau aku pribadi ya, Iya, oke, karena oke, oke. tergantung tujuan, benar kata oke. Java, tergantung tujuan. Kalau aku tujuannya adalah untuk aku pengen tahu karakteristik orang-orang di kuliah itu gimana, makanya aku ngambil lebih awal di awal-awal gitu. Terus semakin kesini aku udah tahu pola organisasi kuliah, ya udah bakal kayak gitu terus kok loopnya. Kecuali kalau kamu ambil posisi strategis kayak ketua, director atau manager atau yang lain-lain gitu. Tapi aku ngerasa karena aku udah tahu polanya gimana, so aku decide untuk eksternal deh, nyoba gitu. Jadi scope-nya lebih luas lagi gitu. Terus yang ketiga, kunci kalian selamat adalah apa? Ada 2 tipe orang yang hidupnya selamat, yang akan diingat sama dosen. Oke. Apa itu? Yang pertama yang problematik banget. Tangannya gini gimana? Iya, yang pertama yang problematik banget kayak sering telat, hilang-hilangan kayak gitu-gitu. Yang kedua adalah yang paling aktif. Itu cara kalian deket sama dosen secara smooth, ngerti nggak sih? Ngerti. Karena dosen itu kan gak ngajar cuma di kelas kalian doang, bahkan gak ngajar di prodi kita doang. Akan lupa kalian tuh siapa, akan gak inget gitu beliau-beliau tuh siapa. Nah untuk mereka consider nilai kalian itu nggak cuma dari hasil UTS UAS kalian aja, tapi ya itu diingat nggak kalian sama dosen. Cara untuk diingat sama dosen ya pilih yang paling terbaik ya, yaitu ya aktif. Terus kalau misalnya di kelas kelihatan kayak kalian tuh all out banget sama, kalian tuh suka banget sama mata kuliah itu sampai dosen tuh gue percaya banget nih sama nih orang gitu. Jadi even kalian lagi low performanya, misalnya di UTS di UAS, mereka akan kayak oh mungkin ini kesalahan something gitu. Tapi gue udah punya trust sama murid ini, sama mahasiswa ini, jadi tetap A. Karena itu yang aku rasain. Maksudnya itu cara mendekati dosen secara smooth dan fair gitu sama orang-orang. Bener sih. Gitu, semakin nama kalian diingat dengan baik, maka akan lebih mudah entah ngasih proyekan, ngasih informasi magang dan yang lain-lain itu gampang banget. Gitu, dan jangan cari masalah dengan dosen. Iya benar. Gitu. Itu sih menurut aku. Terus itu mencari apa ya tadi, teman, karena semakin lama teman-teman kalian yang di maba itu semakin banyak akan mulai mengerucut. Jadi semakin banyak kalian akan lebih punya teman yang akan stay sampai akhir, karena kesaringnya juga udah makin banyak gitu dan gampang kesaringnya kan. Karena mereka udah pada sibuk. Mostly teman-temanku yang dulunya satu circle pas maba, sekarang sudah beda-beda gitu. Walaupun kalau ada beberapa yang mungkin masih tetap stay gitu, karena ya itu seleksi alam kan. Jadi koneksi di awal tuh, dan pada saat maba ini agak panjang. Dan pada saat maba itu kan semuanya lagi open ya, kita kan lagi, woi kenalan, gitu. Jadi manfaatkanlah fase itu gitu. Jadi jangan menutup aku sudah punya lelaki pujaan, jangan gitu, jangan dulu kakak-kakak, adik-adik maksudnya gitu. Ya udah jalin dulu aja gitu. Dan maba itu kunci utamanya adalah bertanya-tanya, penasaran. Itu bensin utamanya maba. Kalau kalian nggak punya itu, karena di kuliah tuh nggak ada yang nunjukin, nggak ada kayak gini kayak guru di SMA, di SMP nggak ada. Jadi kalian yang ngejar dosen, kalian yang ngejar nilai, kalian yang nyari tahu informasi, kadang kalian nggak akan disuapin lagi. Jadi kalau kalian nggak bertanya-tanya, maka kalian nggak akan dapat apa-apa, nggak akan dapat jawaban gitu. Jadi banyaklah bertanya-tanya, banyakin curiosity-nya. Ya. Sebenarnya tuh maba itu kependekan dari manusia yang bertanya-tanya. Manusia banyak tanya. Manusia banyak tanya ya. Betul. Oke, itu tips yang banyak dan cukup berdaging ya dari Kak Sofia dan Kak Java. Emang maba tuh emang masih di fase-fase yang krusial banget ya. Karena kalau waktu maba salah langkah bakal agak susah benerinnya nanti di semester akhir-akhir. Bener. Dan jangan takut untuk reach out cutting kalian. Iya. Bener. Dulu itu aku
Aduh, cerita lagi. Nggak apa-apa, aja. Kak. Jadi dulu itu aku pas maba, aku udah minta file-file semester 2, semester 3. Buset. Pembelajaran semester 2, semester 3. Ambis ya, Kak. Kayak gitu. Terus kating-katingku. Gitu. Ya dari mana aja. Makanya nongkrong-nongkrong pas maba tuh nggak apa-apa selagi ada inputnya. Dan itu bakal jadi output yang maksimal kan buat kalian gitu. Dari terus kalian akan sharing-sharing sama dosen yang enak. Dosen yang enak mempengaruhi nilai kalian juga. Trust me, bro. Gitu. Karena kalian pinter. Orang pinter belum tentu dapat A. Orang nggak pinter, orang males belum tentu dapat C. Belum tentu dapat D. Karena semuanya tentang rahasia ilahi dan Rahasia dosen. ilahi. Cukup kompleks ya, Kak, emang Cukup sebenarnya dunia kompleks perkuliahan ini. banget, gitu. Oke, mungkin itu ya tips-tips dari Kak Sofia dan Kak Java. Take notes ya teman-teman, karena itu merupakan fase yang sangat-sangat krusial buat kalian sebagai maba. Dan mungkin kalau mau tanya-tanya bisa Kak, boleh. boleh ke Kak Java dan juga Kak Sofia ya. Sangat open dan juga kating-kating lain, jangan malu karena di FEB ini lingkungannya sangat suportif ya kepada adik-adiknya. Oke. Bener. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat audiens kita? Java mungkin. Oke, mungkin buat aku ya, buat kalian mungkin yang ngerasa salah jurusan, ya nggak usah terlalu dipikirin gimana-gimana. Jalanin aja dulu di sini. Karena aku yakin kalian di sini pasti banyak yang bukan pilihan pertama, entah terlempar dari UI, UGM, ITB dan lain sebagainya. Tapi menurut aku, ya udah kalian jalin aja dulu di FEB ini. Karena dulu pun aku juga mikir gini, aduh masuknya Undip bukan tujuan aku, bukan yang aku mau. Aku ngerasa kayak tinggi kayak merasa agak angkuh gitu loh, kayak cuma Undip. Tapi ternyata setelah aku masuk semuanya dipatahin. Ternyata di Undip tuh banyak orang yang keren-keren. Bahkan banyak banget orang yang bisa jadi ngemotivasi aku. Entah itu kayak misal aku kenal sama Mawapres, ya aku kenal sama mereka, ternyata mereka tuh juga pintar banget dan aku banyak belajar ke mereka. Kating-kating juga banyak banget yang mungkin bisa dibilang lebih berpengalaman, lebih berexperience, lebih punya banyak pengetahuan, bisa sharing-sharing pengetahuan kayak gimana caranya dapat sertifikasi, specifically ke misal Bloomberg atau keuangan kayak gitu. Itu aku bisa tanya-tanya. Terus mungkin tentang mata kuliah aku bisa tanya, tentang organisasi aku bisa tanya. Ternyata banyak banget hal yang bisa kita pelajari di sini. Bukan berarti kalian tidak di UI, tidak di UGM, tidak di TB, kalian nggak bisa banyak belajar. Di sini kalian juga bisa banyak belajar, tergantung apa? Tergantung kalian mau belajar atau enggak. Gitu. Jadi bukan universitas yang menentukan kalian, tapi kalian yang menentukan diri kalian sendiri. Gitu guys. Jadi ya udah nikmati aja di Undip, bagus kok Undip. Kak Sofia Bagus. mungkin. Bagus Apalagi banget tau. Isdik, Mene, ya. Yang lain juga bagus Kak. Bagus. Bagus. Fasilitas juga bagus. Kita kalau di FEB itu kan biasanya kan gedung B yang pojok Kemenkeu di situ. Perpustakaan ada komputer yang kalian nggak punya komputer bisa pakai di situ. Benar. Fasilitasnya lengkap Di banget sini sih. di UPT juga ada komputer, kalian kalau mau pakai aja. Tuh. Perpustakaan bukunya ya bagus-bagus lengkap juga. Ya begitulah. Yes. Kalau dari aku mungkin kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Java ya. Gak mungkin Tuhan bawa kalian sejauh ini cuma untuk gagal. Gitu aja. Gitu sih. Oke. Jadi para maba-maba ini masih kertas kosong lah yang siap buat diisi dengan berbagai macam banyak banget hal-hal yang bisa dieksplor. Betul. Oke. Ya udah terima kasih banyak Thank you Kak juga, Sofia, Sobat Grizi. Kak Java udah meluangkan waktunya buat sesi podcast ini. Thank you. Semoga apa yang kalian sampaikan bisa menjadi pelajaran lah buat para maba-maba ini biar mereka bisa menjalani kehidupan perkuliahan mereka dengan lancar dan hopefully nanti angkatan bawah kita bisa pada betah di Undip, di Yes. FEB terutama. Amin. Bisa nggak homesick juga lah ya karena kan lingkungannya di Iya, FEB ini kan baru. baru kalau misalnya yang dari luar kota gitu. Yes. Kalian harus belajar untuk mentolerir segala hal tanpa menormalisasikan. Ini udah di fase baru ya Kak ini ya, Yes. fase baru dari kehidupan. Betul. Baru kehidupan. Beginilah anak muda. Oke, kalau begitu aku Reval sebagai host di sini izin buat menutup Brocast episode 1 ini. See you guys di episode kedua dari Brocast. Bye bye Sobat Grizi. Bye-bye. Bye.